Bertemu kembali dengan channel Dimensi Kreasi. Di mana kita bertemu kembali di channel yang sama, tetapi pembahasan kita kali ini berbeda. Di mana pembahasan atau tips yang saya berikan di sini yaitu bagaimana cara meningkatkan performa dari komputer atau laptop kita. Maksud dari performa ini adalah biasanya teman-teman sering menemukan komputer atau laptop pribadi itu mengalami kinerja yang sangat lambat, entah itu dalam proses membuka suatu aplikasi itu sangat lama sekali proses atau respon dari komputer itu sendiri. Dan kemudian biasanya kita sering temukan dalam performa yang lambat ini biasanya komputer kita sering not responding atau mengalami kemacetan pada situasi misalnya genting. Misalnya kita ingin membutuhkan proses yang cepat tetapi tiba-tiba laptop kita nge-hang atau prosesnya itu lambat sekali. Nah, ini yang saya akan berikan sekarang bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Biasanya dalam mengatasi hal tersebut itu terjadi karena memori atau kapasitas memori kita itu hampir penuh atau sudah penuh. Nah, jadinya teman-teman, semisalnya memorinya penuh itu, teman-teman cara mengatasinya biasanya yang saya temukan itu, mereka menghapus banyak sekali aplikasi, kemudian mereka menghapus banyak file. Tetapi, kalau kita lihat, kalau kita temukan di sekitaran mereka itu kapasitas memori dari penyimpanan sistem C yang ini, sistem C itu hanya terhapus sedikit saja. Sedangkan mereka sudah menghapus banyak aplikasi, banyak menghapus file, video, lagu, kesukaan mereka. Tapi sayangnya kapasitas pada memori di sistem C ini sedikit saja yang berkurang saat penghapusan yang banyak sekali yang mereka lakukan. Nah, sehingga performa komputer atau laptop mereka itu masih terasa lambat atau kinerja dari laptop atau komputer itu belum maksimal dari awal mereka membeli atau menginstalnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat kapasitas memori ini kosong lagi sehingga tidak menyebabkan kinerja atau komputer kita itu lambat. Nah, jadinya inilah tips yang saya akan jelaskan. Jadinya simak terus penjelasan saya dari awal sampai akhir agar tidak ada yang keloncatan, karena cara ini sangat simpel sekali dan mudah dan bisa diterapkan pada semua Windows dan tidak memerlukan sama sekali aplikasi pendukung yang bisa di-download dari luar sana atau dari internet. Jadinya ini sangat simpel dan sangat mudah diterapkan bagi kawan-kawan yang baru belajar main komputer atau laptop dan sebagainya. Oke, untuk cara yang pertama kita buka dulu My Komputer kita. Kita sudah buka. Nah, di sini yang biasanya penuh itu terdapat pada sistem C. Sistem C ini apa? Sistem C ini merupakan tempat penyimpanan aplikasi atau beberapa yang kita sudah download dan semacamnya. Tetapi sistem C ini didukung untuk penyimpanan aplikasi yang kita sudah install atau Windows yang kita sudah install tersebut. Sedangkan data yang kedua ini biasanya kalau kita buat partisi lagi atau kita buat data memori lagi, ini biasanya tempat kita menyimpan video, audio, dan sebagainya macam yang penting atau dokumen-dokumen yang penting. Nah, cara membuat kapasitas sistem C ini semakin besar saat kita sudah menghapus banyak sekali aplikasi dan file-file penting, tetapi masih saja sistem C ini memorinya penuh. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut sehingga kinerja komputer atau laptop kita semakin baik? Yang pertama kita harus lakukan di sini, klik sistem C-nya, kemudian klik kanan, kemudian teman-teman pilih Properties. Di sini tinggal diklik. Nah, di sini lalu kita checklist ada dua bagian, ada compress the drive to save disk space, kemudian ada allow files on the drive. Ini harus dicontreng keduanya. Oke, setelah dicontreng keduanya atau di checklist keduanya, teman-teman tinggal pilih di sini bagian disk clean up ini. Ini tinggal dipilih atau diklik.
Selanjutnya, setelah proses disk cleanup itu selesai, lalu akan muncul tampilan disk cleanup for system. Ini kita harus checklist semuanya yang di bagian file to delete. Ini kita harus checklist semuanya. Oke, tetapi sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, kita lihat dulu pada data sistem C-nya. Di sini pada data sistem C-nya, memori kosongnya itu sekitaran 45,9 GB. Setelah kita melakukan proses ini, apakah memorinya akan sama atau kapasitas memori kosongnya akan bertambah sedikit atau banyak? Jadinya kita akan lihat perbandingannya juga di sini dari proses yang kita akan lakukan ini. Setelah tercontreng atau terchecklist semuanya, kita pilih di sini more option. Lalu pilih clean up, lalu pilih delete. Kita tunggu beberapa saat baru kita klik OK di sini. Lalu pilih lagi delete file. Jadinya cara ini dapat meningkatkan performa atau kualitas laptop kita itu menjadi baik yang sebelumnya. Oke, udah selesai. Sudah selesai prosesnya. Oke, setelah proses selesai maka tampilan kembali seperti awal lagi. Jadinya seperti yang saya bilang tadi itu kita lihat perbandingan kapasitas memori yang sebelumnya yang kosong. Itu memori sebelumnya tadi sekitaran 50 kurang. Jadinya setelah kita melakukan proses yang tadi, yang tips yang saya berikan tadi, jadinya memori yang kosong itu semakin banyak. Artinya dengan tips yang saya berikan ini, semoga performa komputer atau laptop kita itu semakin baik dan kinerjanya semakin bagus dan lancar. Jadinya sampai sini tutorial kali ini atau tips yang saya berikan untuk hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan lagi dengan tips atau tutorial lainnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tetap menikmati tutorial dan tips lainnya. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam Dimensi Kreasi.